Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pintar? Semoga kalian semua tetap semangat dan ceria walaupun belajar dari rumah. Hari ini ketemu lagi dengan Bu Ros dalam pelajaran tematik tema 6, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran 3 dan 4. Materi pelajaran kita adalah keberagaman budaya, agama, dan sumber daya alam. Sebelumnya, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa adalah 1. Setelah siswa mengamati berbagai gambar-gambar tempat ibadah, maka siswa dapat menyebutkan tempat ibadah agama-agama di Indonesia. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan belajar, maka siswa dapat menjelaskan penyebaran sumber daya alam di Indonesia. Ketiga, setelah mendengarkan penjelasan guru, maka siswa dapat memahami pemanfaatan hasil tambang dalam kehidupan. Ayo anak-anak, silakan diamati gambar berikut. Ada gambar masjid, merupakan tempat ibadah umat Islam. Berikutnya ada gambar gereja, merupakan tempat ibadah umat Kristen Katolik. Ada lagi gereja berikutnya yang merupakan tempat ibadah umat Kristen Protestan. Ada pura yang merupakan tempat ibadah umat Hindu. Berikutnya ada vihara yang merupakan tempat ibadah umat Buddha. Terakhir ada kelenteng yang merupakan tempat ibadah umat Konghucu. Anak-anak, apakah di daerah tempat tinggalmu ada bangunan tempat ibadah umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu? Coba diperhatikan, apakah bentuk bangunannya berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lain? Oke. Keunikan dan kekhasan bentuk tempat ibadah dipengaruhi oleh budaya daerah tertentu. Baik anak-anak, selain memiliki keberagaman budaya dan agama, Indonesia juga memiliki keberagaman sumber daya alam. Indonesia merupakan salah satu negara terkaya akan sumber daya alamnya. Kekayaan alam Indonesia melimpah, tetapi penyebarannya tidak merata. Berikut persebaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Pertanian dan perkebunan. Pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai macam hasil bumi, antara lain padi, jagung, dan kedelai. Pulau Jawa merupakan sentra tanaman padi dan palawija karena memiliki hamparan dataran rendah yang luas. Sedangkan perkebunan di Indonesia menghasilkan berbagai macam tumbuhan, antara lain teh, kopi, kina, cengkeh, dan kelapa sawit. Peternakan. Hewan ternak adalah hewan yang dikembang biakkan untuk dimanfaatkan atau diperjualbelikan hasilnya. Di antaranya sapi, kambing, kerbau,
kuda, dan domba. Perlu anak-anak ketahui, peternakan kuda banyak dijumpai di Nusa Tenggara Timur. Kehutanan. Sumber daya hutan yang dimanfaatkan oleh manusia yaitu kayu dan rotan. Kayu dapat banyak dihasilkan dari Pulau Kalimantan dan Pulau Papua. Kayu atagis dapat dibuat aksesoris berupa gelang. Adapun pertambangan, barang tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Indonesia kaya akan sumber daya alam tambang. Barang tambang tersebut dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Salah satu contoh barang tambang adalah timah. Biji timah merupakan hasil dari pelapukan batuan dan granit. Anak-anak, silakan diperhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan biji timah setelah diolah menjadi pembungkus coklat. Itulah anak-anak pelajaran kita hari ini. Sekarang, silakan anak-anak mengerjakan tugas-tugas yang Ibu kasih. Yang pertama, kerjakan kegiatan 2 halaman 83 buku PBT. Yang kedua, kerjakan kegiatan 3 halaman 8 buku PBT. Alhamdulillah, selesai sudah pelajaran kita hari ini. Sebelumnya, marilah kita simpulkan bersama-sama. 1. Perbedaan bentuk bangunan tempat ibadah dipengaruhi oleh budaya suatu daerah. Yang kedua, Pulau Jawa merupakan sentra penghasil palawija. Peternakan kuda banyak dijumpai di Nusa Tenggara Timur. Dan kayu banyak dihasilkan dari Pulau Kalimantan dan Papua. Biji timah merupakan hasil dari pelapukan batuan granit. Alhamdulillah, itulah uraian pelajaran kita. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi anak-anak dan mudah dipahami. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.